berdiskusi bareng. Jadi jangan ngerasa kaku atau gimana ya bersama saya. Kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan aja. Kita di sini hanya berdiskusi, bagi-bagi ilmu. Kalau ada kesempatan kita bertemu, kita bertemu. Kalau emang ada kesempatan ya. Nah, untuk hari ini langsung aja ke materi atau bagaimana, Bu? Ya, langsung aja. Atau Kartika mau menyampaikan sesuatu juga boleh. Ya, sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa menulis itu jangan pernah takut buat menulis ya. Menulis aja gitu. Maksudnya menulis ya sejalannya kita ingin menulis dulu. Waktu saya pertama itu emang saya itu nggak langsung bisa dijadikan buku gitu. Jadi sebelumnya dari SMP, SMA saya itu suka nulis di buku-buku. Saya suka iseng ada kertas saya nulis gitu. Tapi uniknya itu ya mereka awalnya itu saya nggak berani buat nunjukin ke teman coba deh baca gitu. Malu gitu kan. Takutnya nggak nerima kritik dari teman-teman gitu. Tapi ketika saya berusaha dijadikan apa namanya nulis di buku diary dan sebanyak itu puisi-puisi saya yang saya buat, saya beranikan coba deh baca deh, bagus gak sih kayak gitu kan, memberanikan diri karena agar memotivasi diri saya bahwa kesalahan saya di seperti ini, terus apa yang kurang dari saya gitu kalau untuk menulis dari diri saya sendiri ya, terus dan juga saya pun nggak hanya sekedar menulis aja, tapi saya mengikuti komunitas penulis gitu. Kayak misalkan saya mengikuti fakultas penulis yang ada di WA, yang ada Asma Nadia gitu, terus ada Brili Agung dan macam-macam ada. Nah terus di situ saya belajar banyak banget dari teman-teman tentang menulis gitu dan gendernya tuh macam-macam, ada yang suka puisi, cerpen, terus banyak lah pokoknya, dan mereka memberikan ilmu dengan sangat baik banget dan kita diajarkan buat buat ya percaya menulis itu punya keunikan masing-masing dan kita punya pecinta masing-masing gitu, jadi jangan pernah takut untuk menulis gitu. Dan ketika itu bareng-bareng nih di fakultas menulis itu saya bertemu dengan teman-teman fakultas dan mereka pun banyak banget ngasih masukan bahwa coba lihat udah sebanyak apa puisinya gitu kan, mereka pun ngasih tanggapan, mereka ngasih ini dukungan dan mereka membantu, oh ya udah ini terbitin aja, ini bagus kok puisinya begini begini dan saya ngasih ini seriusan gitu kan. Aku pun sempat gak percaya ya ketika itu mereka bilang udah dibukukan aja dan itu pun jauh-jauh gitu teman-temannya, dan bukuku pun diterbitkan di Klaten bukan di Jakarta, jadi penerbitnya penerbit Klaten dan itu teman-teman dari komunitas yang membantu menerbitkan buku saya. Nah banyak hal gitu, jadi jangan hanya sekedar menulis, kita nggak tahu komunitas dan kita benar-benar buta gitu dengan komunitas. Tapi usahakan kita itu bergabung di komunitas manapun, selagi itu bermanfaat buat kita, selagi itu memberikan kita ilmu, selagi itu memberikan kita banyak hal gitu. Dan juga jangan lupa kita itu harus banyak baca juga karena bisa memberikan wawasan kan ya terlebih dahulu. Dan juga penting gitu membaca buku, nggak hanya sekedar menulis aja tapi kita malas buat baca buku gitu. Terkadang kan ada orang suka menulis tapi nggak suka baca buku gitu, tapi usahakan baca buku karena baca buku itu insya Allah membantu kita memberikan inspirasi banyak hal gitu. Nah mungkin itu dari awalan dari saya. Nah selanjutnya kita mulai dengan materi ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dan bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi termotivasi untuk selalu bisa menulis. Nah, ini karya pertama saya tentang Mahabbah fil Qalbi. Di buku ini itu tentang rasa cinta. Rasa cinta itu tidak terhadap manusia, namun diserahkan lagi ke Allah, ya. Rasa cinta itu nggak harus ke banyak, rasa cinta itu bisa diberikan ke banyak hal ya, terhadap orang tua, keluarga, atau saudara-saudara kita. Nah, di sini di buku yang saya tulis ini tentang Mahabbah fil Qalbi itu cinta dalam hati. Cinta dalam hati itu terkadang kan ya anak-anak remaja yang suka merasakan rasa cinta atau yang dewasa gitu, tapi di sini buku ini menjelaskan bahwa cinta itu harus diserahkan ke pemiliknya. Cinta itu harus tidak dibagi ke ke orang yang tidak berhak gitu. Biarkan cinta itu mengalir ke pemiliknya. Nah, di sini di puisi ini di buku saya Kau Inspirasiku, jadi banyak hal yang saya tulis dari teman-teman saya. Teman-teman saya menginspirasi saya tentang kehidupannya, tentang kegiatan mereka sehari-hari, dan di situ saya jadikan puisi semua. Jadi di sini buku ini saya buat karena saya lihat dari apa yang saya rasakan gitu. Ketika saya melihat teman saya seperti ini, saya mampu membuat puisi seperti ini gitu. Dan mereka pun sebelum saya buatkan puisi, saya berikan ke mereka. Terima nggak aku buatkan puisi seperti ini? Dan alhamdulillah mereka menerima dengan baik. Oh, nggak apa-apa. Alhamdulillah kamu bisa memberikan gambaran terhadap saya itu seperti ini kayak gitu. Nah, di sini kita jangan pernah lupa ya kata Umar bin Khattab, jadi ajarkanlah sastra kepada anak-anakmu sebab sastra akan mengubah yang pengecut menjadi pemberani. Nah, kapan lagi ya kita punya buku gitu yang menjadi bisa dibilang wah ini sesuatu prestasi banget gitu mempunyai buku gitu. Waktu pas aku benar-benar merasakan pengen diterbitkan, itu benar-benar gak percaya banget bahwa apa iya, aku bilang, masa sih aku punya buku gitu. Dan itu ketika 2017 itu aku masih kuliah dan bekerja di Pos Indonesia, dan itu dalam keadaan banyak banget kegiatan gitu, tapi masih sempat-sempatnya menulis. Itu ya buat aku jadi sesuatu present banget buat aku gitu, dalam bekerja di kantor pos dan kuliah. Waktu itu kuliah sebagai siswa karyawan di Sabtu dan Minggu. Jadi Senin sampai Jumat itu full kerja, Sabtu Minggunya kuliah dan sampai malam. Dan kegiatan pun selalu nonstop. Tapi masih ada berkesempatan bisa menulis, itu buat aku luar biasa. Nah, di sini menulis adalah rasa, menulis adalah kebiasaan. Maka mulailah mencoba menulis dari hal-hal yang bisa kalian lihat dan kalian rasakan di sekitar kita. Jangan takut untuk menulis, karena setiap tulisan memiliki penikmatnya tersendiri. Kenapa sih setiap tulisan itu memiliki penikmatnya tersendiri? Ya tentu, karena menulis itu bagian dari kisah dan cerita yang kita lihat. Orang yang menulis puisi memiliki penikmatnya tersendiri. Orang yang menulis cerpen memiliki penikmatnya tersendiri. Dan kita, gender kita bisa puisi, dan puisinya tentang apa, pasti memiliki penikmatnya tersendiri. Tergantung keunikan dalam tulisan kita tersendiri. Jadi jangan pernah takut untuk menulis ya. Karena setiap tulisan atau karya yang kita miliki pasti memiliki penikmatnya tersendiri. Itu. Ya. Terus, nah, tak ada cinta yang baik kalau datangnya bukan dari sang pemilik hati. Tak ada kata yang paling manis kalau bukan kata-kata yang bermanfaat. Jadi, untuk apa bingung dalam menulis? Gunakanlah bahasa hati dan tuangkanlah dalam tulisan, karena inspirasi datang bukan hanya kebetulan, tapi dari apa yang kita lihat dan kita rasakan. Ya, jadi udahlah, nggak usah takut buat menulis ya. Buat tulisan itu, ya aku tulisannya begini, nggak cocok nih buat aku. Kenapa nggak cocok? Ini tulisan kita, ini apa yang kita rasakan gitu.
Jadi berusaha kalau untuk menulis itu gunakanlah kata-kata yang bermanfaat orang, karena sekarang ini perempuan itu kebanyakan menyukai dengan perasaan ya, merasakan apa yang dirasakan, ternyata oh iya ya di kehidupan ini kayak puisinya cocok deh buat saya, ini tulisan ini kayak cocok deh buat saya gitu, kebanyakan seperti itu. Nah jadi pokoknya nggak usah bingung untuk menulis. Jadi gunakan bahasa hati, gunakanlah hati, jangan hanya sekedar menulis. Menulis itu juga butuh kenyamanan, menulis juga butuh keinginan. Jadi inspirasi itu apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, tulis. Ya, jangan pernah lupa membawa buku, karena kita nggak pernah tahu, ya, nggak pernah tahu tulisan itu, inspirasi itu akan datang, ya. Terus apa sih kendala dalam menulis? Banyak banget yang ngomong, aku kendalanya begini, aku males baca, tapi aku suka nulis, kayak gitu kan. Banyak yang seperti itu. Di sini ada 4 banyak kendala yang terjadi nih buat kita-kita. Yang pertama, sulit menuntaskan naskah. Alasannya tidak lain karena mengalami writer block atau mandek ide, kemudian dan seabrek penyakit lainnya. Nah itu dia. Biasanya ketika naskah itu sudah ada, ya, tapi kita tuh terkadang, aduh, apalagi ya yang harus ditulis. Idenya tuh, aduh, inspirasi benar-benar kosong, mutan. Ketika lagi moodnya bagus seharian, kita pengen nulis mulu. Terus pokoknya macem banget deh ada penyakit lainnya. Yang kedua, sangat lama menuntaskan naskah. Nah itu dia. Saking lamanya naskah sampai jamuran ya. Berimbas pada males. Ditengok lagi males. Pokoknya ngelihat tulisan sendiri, aduh males deh. Males deh itu dia. Itu coba dihilangkan kata-kata males ya. Karena berimbas pada ide-ide kita. Sebenarnya kita udah banyak nih ide-ide di pikiran kita harus seperti ini, seperti ini. Tapi ya ampun buat ngeliat lagi atau ngebuka itu mas, coba dikurangi rasa malesnya, kita buka lagi bahwa ini loh karya kita, ini naskah kita yang bakalan menjadi apa ya, bagian kita gitu. Yang ketiga, setelah tuntas nih, ketika tuntas nih mengerjakan naskah yang kita bikin, bingung mau dikemanakan ya naskahnya. Nah, dari awal aku sudah bilang, ya kita harus mengikuti komunitas. Nulis aja, tapi kita harus bersosialisasi dengan teman-teman para penulis. Kita mencari organisasi-organisasi tentang kepenulisan, komunitas-komunitas tentang penulisan. Nanti di sana mereka membantu kita, sangat-sangat membantu kita. Teman-teman di sana sangat membantu. Jadi naskah itu enggak jadi cuma pajangan aja di dalam laptop, tapi mereka akan membantu kita. Kamu punya naskah apa gitu. Nanti mereka akan bertanya, mereka akan selalu memberikan feedback baik ke kita gitu. Dan mereka akan membantu kita untuk, oh ya udah aku punya teman nih penerbit, nanti aku ini ya sampaikan. Nah itu dia. Mereka akan membantu kita, sangat-sangat membantu. Dan aku bersyukurnya itu karena aku ikut komunitas, mereka sangat membantu banget buat menerbitkan bukuku. Yang keempat, jika pun ingin self publishing terkendala pada berjeti-jeti biaya. Misalkan nih, aku pengen nerbitin tapi kayaknya biayanya besar sekali kayak gitu kan. Biayanya aku nggak punya biaya. Nah itu dia, kembali lagi. Ketika kita punya teman penerbit, mereka tidak membutuhkan biaya besar, tapi mereka akan membantu kita seberapa yang mau kita terbitkan buku kita. Terus harganya pun tidak akan meninggikan karena mereka saling membantu. Penerbit buku yang di bawah atau sekelas yang ada bermunculan di Gramedia atau lain-lainnya, kita belajar jangan sampai terlalu berpikiran untuk ya sepertinya kayaknya yang kesana-sana mahal-mahal deh kalau untuk menerbitkan atau begini-begini. Enggak, tidak semahal itu. Dan aku merasakan, aku menerbitkan buku, mereka membantu banget dan tidak sangat
uangku dan dia membantu banyak hal gitu dalam penerbitan buku-buku waktu di tahun 2017 ya. Terus di sini kiat menulis, apa aja sih kiat menulis? Di sini ada 3 atau ada lebih ya. Di sini menulislah dari hati, tidak terpaksa ataupun dipaksakan, juga tidak memaksakan diri. Jadi kebanyakan ada nulis tidak ada dari hati gitu, menulisnya hanya sekedar menulis aja. Aku cuma sekedar suka menulis, ya aku tulis gitu. Tapi coba deh, usahakan menulis itu dari hati, benar-benar keinginan kita, terus bahwa tidak memaksakan diri gitu kan. Terkadang kan ada yang orang memaksakan banget nulis, tapi tulisannya akhirnya berantakan, naskahnya pun tidak dia inginkan karena tidak dari hati gitu. Yang kedua, jangan pernah punya keinginan terselubung atau saat menulis. Misalkan kamu menulis tapi keinginan kamu ingin jadi terkenal, ingin menjadi seperti ini, jangan. Coba kembalikan lagi niat dan tujuan menulis itu hanya untuk kesenangan kita sendiri, untuk karya kita sendiri gitu ya. Jangan hanya sekedar aku menjadi pemotivasi, jadinya ingin menulis kayak gitu kan. Aku ingin menjadi biar orang tuh mengenal aku menjadi seorang penulis. Tidak, itu hanya bonus ya, menjadi terkenal itu hanya bonus. Tapi usahakan menulis itu emang tujuannya karena kamu suka menulis, karena kamu keinginan menulisnya besar gitu, ya udah menulis aja, nggak usah ada pikiran seperti itu udah niatnya udah nggak baik, nggak akan pernah kelar tulisannya kalau emang niatnya seperti itu ya. Terus yang ketiga, berikanlah sesuatu yang bermakna dalam tulisan. Nah, usahakan apa yang kita tulis itu ada terselip-selip sesuatu yang bermanfaat atau yang bermakna. Misal, guys, misalkan tulisanku, puisi yang aku buat ini tentang mahabbatul qalbi, yaitu tentang rasa cintaku terhadap Allah ya, terhadap Allah, dan semua aku kembalikan semuanya kepada Allah, apapun yang terjadi itu hanya Allah gitu. Jadi rasa cintaku, rasa inginku, rasa kemauanku aku serahkan semua karena Allah, karena aku percaya Allah itu akan memberikan semuanya ketika kita kembalikan lagi ke Allah. Itu dia maknanya, itu ke Sang Pencipta. Jadi jangan lupa berikanlah sesuatu yang bermakna dalam tulisan. Jangan pernah hanya sekedar tulisan biasa, tapi berikanlah selipan-selipan kata yang membuat kita jadi berpikir, oh iya ya, ini seperti ini, ternyata ada manfaatnya gitu. Orang membaca buku kita atau tulisan kita, ada kata-kata terselip yang membuat mereka, oh gitu, ada kata, oh itu jadi luar biasa buat kita, ya. Nah di sini teknik menulis puisi, ya. Yang pertama itu pilih tema yang akan ditulis, misalnya tema cinta. Cinta pada siapa nih? Cinta itu banyak ya, cinta kepada ibu, orang tua, lingkungan, Tuhan, dan lain-lain. Coba. Terus dengan adanya tema membuat kita lebih fokus. Misalkan tema yang aku ambil itu kan tentang Tuhan ya, tentang Allah dan cinta ya, cinta ke Allah, cinta kepada Tuhan. Nah kalian coba ambil tema yang menurut kalian itu pas buat kalian, yang menurut kalian bisa kalian kalian serap dengan pikiran kalian dan ide-ide inspirasi kalian. Ambil temanya tentang cinta atau tentang keluarga, banyak hal dah. Tema itu banyak, tidak akan pernah habis ya. Terus yang kedua itu pilih suasana yang akan dibangun, misalnya marah, lucu, atau gembira. Nah, agar kita lebih mudah nih memilih kata. Misalkan tema sudah kalian ambil ya tentang cinta. Nah, cinta di sini menurut kaliannya apa nih? Tentang ibu ya, temanya tentang ibu. Terus kalian ngambil suasananya tentang apa? Sedih, nah, gembira atau lucu. Kalian bisa ambil misalkan tentang gembira atau sedih dicampur, itu bisa ya. Terus yang ketiga, perhatikan diksinya. Puisi karya yang padat dan bermakna. Ingat, diksi yang tadi udah, karya yang padat dan bermakna. Jangan lupa, harus bermakna setiap kata-kata yang kita tulis ya.
Yang keempat, puisi bukan bahasa yang digunakan sehari-hari. Gunakanlah metafora yang menyegarkan. Nah, banyak ya metafora-metafora misalkan tentang yang seharusnya jangan pernah berpikir puisi itu biasa aja yang digunakan sehari-hari, tapi dilebay-lebaykan, tapi nggak terlalu lebay juga kan, macam-macam ya. Itu dia. Terus di sini puisi adalah bunyi. Gunakanlah rima hingga saat dibaca terdengar berirama. Ketika kita membacakan puisi, pasti puisi itu ada iramanya, ada apa sih namanya? Nadanya ya. Bunyinya sesuai. Misalkan tentang di buku aku ya. Di sini aku contohkan ya dalam membaca puisi. Di sini tentang judulnya Dalam Lamunanku. Dalam sebuah lamunan, aku tersentak memikirkanmu. Dalam sebuah lamunan, aku selalu memilih untuk memikirkanmu. Kala lamunan itu menembus hatiku, terasa tak berdaya diriku. Aku tak paham akan lamunanku. Begitu melekat di hatiku. Apa yang sedang aku lakukan? Ternyata lamunan itu membawaku dalam sebuah cerita. Cerita akan dirimu dan diriku. Nah itu dia. Ada irama dan bunyi yang sesuai dan bermakna. Yang kedua, buatlah tipografi yang menarik. Bagaimana bentuk puisinya? Penulisan baitnya dalam puisi. Nah, ada ya bait-bait puisi, ada yang 4, 3, dan itu tergantung macam-macamnya. Yang ketiga, pilih judul yang unik agar orang tertarik membacanya. Nah, buatlah judul yang unik, yang sesuai dengan kalian. Yang tadi sudah aku jelaskan ya. Terus yang keempat, banyak membaca karya penyair nih, jangan lupa yang ternama. Karena membantu menambah wawasan dan teknik menulis kita. Jadi, jangan lupa, jangan pernah malas buat membaca karya-karya penyair yang lain. Seperti Asma Nadia, terus penyair-penyair kayak Brili Agung, ya. Penulis-penulis, nah itu dia. Dan penulis-penulis terdahulu. Dan aku itu gendernya berarah ke seperti Robia Adawiyah. Robia Adawiyah itu adalah penyair yang Masya Allah, merasa cintanya ke Allah. Itulah genderku. Robia Al-Adawiyah. Nah, di sini menulislah apa yang kalian ingin tulis. Karena setiap tulisan memiliki keunikan tersendiri. Entah menulis puisi, cerpen, dan lain-lain. Bermimpi boleh, asal jangan hidup di dalam mimpi. Ingat, setiap karya memiliki penikmatnya masing-masing. Jadi tidak perlu takut tidak memilih penikmat ya. Jadi tetap semangat dalam menulis karena menulis itu adalah bagian dari diri kita. Tuangkanlah semua tulisan yang ada dalam pikiran kita. Jangan pernah takut tidak ada penikmat karena setiap tulisan dan karya memiliki penikmatnya masing-masing. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk menulis. Tetap semangat dalam menulis. Ya, terima kasih. Hanya itu materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin bertanya silakan. Salam literasi. Terima kasih Bu dan teman-teman. Terima kasih buat Mbak Kartika atas sharing dan ilmu yang bermanfaat sekali ya pada hari ini tentang puisi. Nah, teman-teman yang hadir, apa ingin mengajukan pertanyaan pada Mbak Kartika seputar inspirasi? Mungkin bagaimana Mbak Kartika bisa mendapatkan inspirasi yang bisa berbagi pengalaman buat teman-teman? Ada yang bertanya? Atau lewat chat juga boleh. Kalau tidak ingin bertanya langsung, bisa lewat chat. Mungkin sambil menunggu teman-teman, tadi yang saya ingin tanyakan ya Mbak Kartika, kemarin kan Mbak Kartika lagi sibuk-sibuknya tuh ya katanya bekerja, terus kuliah, tapi masih sempat ya untuk menulis puisi. Nah ini inspirasi atau semangatnya dari mana nih Mbak Kartika? Ya,
Aku jawab ya, Bu. Ya. Ya. Tadi aku udah sempat bilang bahwa inspirasi itu hadir karena apa yang aku lihat dari teman-teman sekelilingku. Jadi aku itu nggak cuma sekedar kerja, kuliah, tapi banyak kegiatan lain seperti mengajar mengaji. Terus aku melihat anak-anak, aku merasa happy, aku bisa menuangkan semua tulisan juga dari apa yang aku lihat. Pokoknya apa yang aku rasakan, yang aku lihat, ya aku tuangkan aja. Dan kembali dari diri kita juga, gender kita kemana gitu. Puisi yang kita bawa itu maunya kemana gitu. Judul, tema, dan apapun itu, ya itu yang aku tulis. Aku nulis nggak nunggu laptop hidup, tapi aku selalu bawa buku, note atau kertas lembar. Terkadang juga ketika lagi di tempat ngajar gitu, ketika anak-anak lagi sibuk berlari-larian, ketika aku sudah selesai mengajar, ya iseng aja suka nulis di apa nama buku-buku gitu, entah berantakan atau ya udah tulis aja gitu. Dapatnya aku ide, aku nulis. Itulah, aku senangnya nulis di mana aja yang aku pengen aku tulis itu. Inspirasinya dari sana, dari apa yang aku lihat. Jadi ada selalu note ya, bawa note kemana-mana ya Mbak Kartika ya. Terus nanti habis itu kalau ada waktu baru diketik ya gitu. Atau punya waktu khusus untuk memindahkan semua yang ada catatan ke laptop? Nah, waktu pemindahan itu emang terkadang mood kita juga ada baik ada enggak ya untuk membuka laptop itu kadang suka males banget kayak gitu Bu. Nah di situ aku ngambil waktu malam. Waktu malam itu terkadang waktu yang sepi buat kita ngerasa ini me time-ku loh malam ini gitu. Jadi aku ngambil waktu malamku buat ya udahlah buka laptop, aku kumpulin tulisan-tulisanku, aku masukin ke laptop kayak gitu. Terkadang aku simpan di handphone, nanti aku back ke laptop, jadi lebih memudahkan kayak gitu sih Bu. Ya, ini ada pertanyaan di chat Mbak Kartika dari Mbak Wina. Mbak Wina bertanya, sebelum akhirnya berhasil membuat buku, apakah pernah merasakan hambatan seperti ditolak oleh penerbit? Lalu bagaimana sampai akhirnya ada penerbit yang mau menerbitkan Rizekila? Ya. Untuk penolakan sih pasti ada gitu ya. Tapi kembali lagi sih ke kita gitu, kita nerima nggak gitu penolakan itu. Dari teman-teman yang banyak banget ngasih apa sih namanya masukan gitu, jangan pernah takut buat ditolak gitu, bahwa ya yang ditolak ini yang akan berhasil gitu. Terus sampai pernah beberapa kali dicuekin juga, pernah ikut juga lomba yang ada di apa namanya Cikini. Nah, aku pernah ngikutin dan itu sampai bikin 3 bindel sudah di print dan akhirnya ditolak. Nah itu juga. Dan ya kembali lagi sih teman-teman memberi support, katanya udah jangan takut, biarin aja ditolak, terus-terus aja kirim karena itu membantu kita, jadi kita lebih semangat. Ternyata tulisan kita ada mungkin ada saran dari teman atau apa gitu, udah nggak apa-apa katanya gitu. Dan kembali lagi sih aku nyuruh teman buat baca lagi puisi-puisi aku, tulisan aku, apa ada yang salah gitu, sampai mereka pada menolak gitu. Dan pada akhirnya ada punya teman lagi gitu, dia penerbit, coba kirim aja ke temanku katanya gitu kan, karena kan aku sering nge-share gitu tentang menulis, aku sering ditolak begini sama tulisan ini, apa salah ya dapat tulisan aku gitu. Dan mereka pun ya udah dikirim aja nih, aku punya teman penerbit tapi jauh di Klaten katanya gitu kan. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting ada yang mau membaca tulisanku gitu, karyaku. Akhirnya dia pun membantu, dia baca, itu lumayan lama, kirain aku emang nggak diterima gitu, ditolak juga. 3 bulan sama dia lihat, terus dikasih konfirmasi, dia bilang katanya insya Allah bakalan diterbitkan. Aku kan sudah lama banget, bukannya ditolak ya, kirain mah udah ditolak gitu. Enggak kok, ini kita kan dia nggak nyaring-nyaring lagi,
yang ngirim naskah ke mereka, dan akhirnya naskahku pun diterima sama mereka, dan mereka membantu mengeditkan semuanya benar-benar menjadi buku, dan aku hanya tulisan biasa dalam bentuk Word, dan mereka memperbaiki kayak tulisan kata-katanya, YSE-nya, pokoknya tulisan bahasa-bahasanya yang mereka harus tambahkan gitu, tim editornya, dan mereka juga membantuku banyak banget, dan welcome banget si penerbit ini, kayak Mbak ini mau seperti apa namanya covernya, mau wajah Mbak full atau seperti apa, pokoknya mereka memberikan banyak banget ke aku gitu, tidak apa ya, tidak ngerasa dikucilkan dengan tulisan seperti ini gitu. Aku ngerasa tulisan aku nggak terlalu bagus, tapi kenapa mereka nerima gitu. Tapi alhamdulillah dengan keyakinanku berarti mereka ngerasa tulisan aku bagus, ya aku cukup puas gitu sama hasil yang aku lakukan selama ini, malam menulis, uh, pagi melakukan banyak hal gitu. Begitu Mbak. Ya, Masya Allah ya. Jadi jangan patah semangat ya teman-teman gitu kalau misalkan ada penolakan, terus ternyata dikasih jalan yang lebih baik ya Mbak Kartika. Iya betul. Nah teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Nah ini kalau dari saya untuk mencari komunitas itu bagaimana nih tipsnya Mbak Kartika? Karena kan komunitas ini yang banyak membantu Mbak Kartika ya. Mungkin pengen tahu komunitas seperti apa nih yang bisa membantu kita. Nah, kalau untuk komunitas, aku sih suka ngeliat-ngeliat di Instagram gitu ya. Kayak misalkan, ya kita iseng-iseng aja, maksudnya aku suka nulis gitu di pencarian, menulis apa gitu. Nanti mereka sih suka muncul sendiri gitu, Bu. Terus juga terkadang di Facebook, aku suka nyari-nyari di fun fact-nya gitu. Nanti mereka suka ada mengajukan kayak bergabung di WA. Nah, itu dia. Dan aku pun lihat-lihat dulu, ini ada siapa aja di dalamnya. Ternyata alhamdulillah yang komunitas yang aku masukin itu ada penulis besar gitu, seperti Asma Nadia, kayak Firmansyah, terus suaminya Asma Nadia, dan di situ ilmu banget banyak dari situ. Terus Brili Agung juga, yang Masya Allah yang udah sekarang pengusaha dan penulis juga. Gitu sih Bu. Jadi ya dari sosial media juga, Instagram, Facebook, fun fact-nya dicari di situ. Ketika masuk pun kita juga harus lihat latar belakang dari apa sih namanya yang fun fact itu, apakah hanya sekedar membicarakan yang enggak ini gitu. Kadang kan ada yang hanya membicarakan sekedar nge-share nggak jelas gitu, tapi kita cari tahu dulu benar gak sih ini berujung membuat manfaat buat kita gitu. Jadi jangan asal masuk juga sih ke komunitas, kita lihat dulu kemanfaatan dari komunitas. Kalau enggak ya mendingan nggak usah masuk. Begitu Bu. Jadi kita harus lihat dulu ya siapa orang di dalamnya ya. Iya. Sama posisi. Teman-teman ada lagi mau pertanyaan? Boleh tanya? Ya, silakan Mbak Salma. Menurut Mbak Tika, puisi sebagai hadiah itu gimana sih? Terus tipsnya untuk membuat puisi sebagai sebuah hadiah untuk seseorang, karena kan mungkin nggak cocok gitu sama puisinya, atau gimana gitu tipsnya. Makasih. Ya, puisi sebagai hadiah. Terkadang banyak orang, apaan sih ya? Gini-gini puisi, lebay banget ya. Gitu. Tapi kembali lagi ya, puisi yang kita berikan ke dia itu ya momennya apa gitu, Mbak. Misalkan momen tentang dia tentang ulang tahun atau ingin memberikan aja gitu. Ya kembali lagi ke judulnya, dari temanya, terus kesesuaian terhadap orang tersebut gitu kan, yang membuat menarik perhatian dia. Ini beneran puisi buat
aku gitu kan. Atau misalkan terkadang kan banyak orang bilang puisi apa puisi kayak gitu kan. Puisi hanya sebuah kata-kata yang membuat itu mah cuma angin lalu gitu kan, ketimbang sama apa gitu. Terkadang kan kita harus tahu ya bahwa puisi itu juga kata-kata yang dapat mereka cerna gitu, yang ada maknanya. Jadi usahakan puisi yang berhadiah itu, maksudnya puisi sebagai hadiah itu yang memberikan makna, yang memberikan manfaat juga. Ada kata-kata yang terselip di dalamnya seperti yang tadi aku bilang juga, jangan cuma sekedar menulis aja gitu, sekedar menulis puisi, tapi nggak dapat apa-apa yang membacanya gitu. Jadi usahakan puisi itu membuat mereka terkesan bahwa setelah membaca, oh kena gitu buat mereka. Kayak gitu sih Mbak. Gitu. Jadi nulis aja gitu ya, maksudnya dari hati. Nanti disampaikan juga, kalau ditulis dari hati pasti masuk gitu ke hati yang menerimanya gitu ya. Bisa jadi. Insya Allah kalau kita menulisnya karena hati, atau kita bisa membaca karakter orang yang kita tulis gitu, insya Allah terkena kok, dan terkesan buat mereka yang membacanya. Iya, Soalnya benar. dari aku yang aku buat sih buat teman-teman, alhamdulillah bisa membuat terkesan mereka. Dan kemarin juga beberapa bulan yang lalu aku membantu anak SD, dia itu orang tuanya bingung membuat puisi tentang Jakarta gitu, tentang situasi Jakarta. Ternyata itu puisi buat dilombakan di sekolahnya. Dan alhamdulillah puisi yang aku kasih ke anak itu dapat imprint dari sekolah, dijuarakan kategori juara kedua. Gue bilang, ini seriusan menang? Aku gitu kan, iya juara 2 katanya gitu kan. Aku bilang, padahal itu aku nulis dengan dadakan, dan mereka coba ngasih, Kak, bikinin puisi tentang Jakarta ya, situasi Jakarta sekarang, corona gini-gini. Dan hari ini Kak harus dikumpulin. Seriusan? Aku bilang gitu. Iya, oh ya udah. Aku dikasih tema Jakarta dan alhamdulillah aku bisa menulisnya gitu. Tapi aku juga bingung terkadang. Ketika ada orang yang ngasih, nih judulnya ini, tolong bikinin. Dan aku bisa menuangkan itu. Makanya di Instagram aku selalu bikin kata-kata, yaitu nyeletuk aja di apa yang aku lihat gitu. Misalkan aku masukin postingan foto, ya aku tulis ininya apa namanya sih, tulisan-tulisannya tentang apa gitu. Nggak tahu juga entah itu kelebihan atau apa gitu, setiap apa yang aku lihat ya aku bisa nulis gitu. Sekarang pun kalau misalkan dikasih judul, aku insya Allah bisa aku buatkan gitu kata-kata yang mungkin sedikit bermakna atau bermanfaat gitu. Makasih Mbak Tika, sukses ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Kartika, tapi kalau yang kayak gitu minta dibikinin puisi, namanya bukan nama Mbak Kartika dong ya? Di kemarin alhamdulillah atas nama aku Bu, maksudnya mungkin ya hadiahnya dia soalnya pas ketika dia membacakan puisi, dia pun memberikan belakangnya karya Kartika Maulina gitu Bu, alhamdulillahnya, menyebutkan nama karyanya. Jadi apa namanya, bukan lomba menulis puisi ya, tapi membaca puisi gitu. Tapi tidak boleh ngambil dari Google katanya gitu, harus karangan orang lain tapi yang kalian kenal gitu. Oh gitu ya. Allah Mbak Kartika ya. Jadi kita membantu orang juga sekaligus banyak manfaat ya. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan buat Mbak Kartika? Saya mau mengingatkan kalau teman-teman ada yang butuh sertifikat, nanti bisa dikontak ya ke kontak person acara hari ini. Karena saya lihat ini ada beberapa peserta yang tidak isi ini ya, Google Form, jadi kita nggak tahu nanti mau kirim kemana. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman?
Atau ada saran dan masukan buat acara pada hari ini? Ayo, sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, teman-teman semua. Bisa minta tolong ini, open kameranya. Ini masih pada malu-malu. Ini kita baru Mbak Dwi nih, Mbak Meda ada anaknya nih ya. Gitu. Mbak Wina lagi di jalan, Mbak Pandu. Siapa lagi? Pak Yolan bisa mana ya? Bentar, aku tampilannya belum bisa semuanya ya. Galeri. Nah ya, ya 1, siap ya, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah bisa berkumpul ya di acara Tatap Maya, walaupun mungkin banyak kekurangan daripada panitia. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya di acara sesi selanjutnya. Kalau teman-teman mau request tema juga bisa ya disampaikan pada panitia di kontak person yang ada pada acara ini untuk acara selanjutnya dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Mbak Kartika dan teman-teman panitia yang lain. Iya, sama-sama Bu. Kelas semuanya. Kalau mau live silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.